Yang kami hormati, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Andes Teguh Wijinarko, MPA. Beliau adalah staf ahli bidang budaya kerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih Pak Teguh sudah berkenan hadir bersama dengan sekitar 616 peserta calon CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami sampaikan bahwa pada sesi pagi hari ini, adik-adikku peserta Latsar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang serentak ini Bapak kami sampaikan, kami ada 16 angkatan serentak di seluruh KLHK mulai dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih diikuti oleh 183 satuan kerja yang mengikuti kegiatan ini, dan kami laporkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Latsar CPNS KLHK alhamdulillah sudah diberi fasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan penyelenggaraan secara distance learning. Dan ini sudah kita mulai pada tanggal 19 April dan hari ini peserta akan memasuki pada agenda ketiga. Dan tentunya kami sangat berbahagia sekali dari Kementerian Menpan RB bisa memberikan pencerahan kepada seluruh peserta. Dalam hal ini untuk materi di pagi hari ini adalah profesionalisme ASN, dan Bapak dan Ibu tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali yang harus kita pahami secara konstitusional gitu untuk adik-adik semua, sehingga waktu yang hanya sedikit karena kita akan berdialog nanti dengan Pak Teguh. Bapak Teguh akan menyampaikan materi dari jam 7:30 sampai jam 9. Ini waktu yang sangat sedikit. Saya mohon adik-adikku semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini, pagi ini dengan sebaik-baiknya. Dan selebihnya kami persilahkan Pak Teguh untuk menyampaikan materi, dan mohon nanti kami diberikan sesi tanya-jawab Bapak, karena materi ini adalah sangat menarik sekali. Riza, Bu Puji yang saya hormati, dan adik-adik semua yang saya juga hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, barangkali saya mengucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu materi yang menurut saya penting ya, dan saya kira menjadi dasar bagi adik-adik untuk terus mengembangkan karir ke depan. Dan saya senang sekali diberi kesempatan untuk melatih anak-anak muda gitu ya. Karena inilah kesempatan kita memberikan sesuatu kepada anak-anak muda, karena mereka adalah aset-aset bangsa di masa depan gitu ya. Adik-adik adalah aset-aset bangsa kita di masa depan, aset-aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa depan yang nanti akan menjadi para pemimpin yang akan membawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kementerian yang boleh dibilang kementerian yang terbaik barangkali seperti itu. Saya melihat tadi ada beberapa hal yang saya pandang positif ya. Pagi-pagi sudah mulai dengan semangat pagi, kemudian ini saya kira bagus sekali untuk kita semua supaya nanti kita bisa memulai dengan sesuatu dengan semangat, penuh semangat. Saya juga melihat ada beberapa yang saya lihat ya, yang ada 616 ya, tapi yang sini ada 647, mungkin dengan peserta yang lainnya dari admin ya. Ya, dari admin Bapak. Masuk Ibu Puji dan Bu Riza. Mungkin yang saya berikan ini adalah sedikit saya ingin coba mendekati apa yang menjadi praktik gitu ya. Selain teori juga praktiknya seperti apa. Tadi saya lihat juga ada nama yang berbagai macam ya dari seluruh Indonesia. Ada yang namanya Bangga. Wah, berarti orang ini betul-betul bangga menjadi Ari Saputra. Wah, ada Bangga Ari Saputra ya. Ada Mus Mulyadi penyanyi juga. Ada Alfian juga penyanyi dulu ada. Bahkan Hilal udah muncul di sini. Padahal belum lebaran ya. Ya, saya kira begitu. Baik saya mulai ya Bapak Adik sekalian paparan saya. Sebentar saya coba cari dulu. Ini dia. Ya, baik. Ini kira-kira judul yang diberikan pada saya adalah profesionalisme ASN.
pelatihan dasar CPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Baik, saya coba lihat kira-kira outline-nya seperti apa. Saya coba kita dari landasan hukumnya seperti apa, kemudian apa sih sebenarnya yang disebut dengan profesionalisme, kemudian bagaimana kita mengembangkan profesionalisme, dan bagaimana kita mengukur kemajuan yang sudah kita lakukan. Ya. Ada 4 bahasan ini. Baik, saya coba masuk ke satu bahasan awal. Pertama ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi landasan hukum, memang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di Diktum A disebutkan perlunya bahwa pembangunan kita didukung oleh ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi dan nepotisme, serta mampu menyediakan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 ini memang dibentuk untuk membentuk ya ASN yang memiliki integritas profesional. Ya. Jadi ini yang didiktumnya. Ya. Kemudian di pasal 3 juga salah satu landasan prinsip ASN sebagai profesi adalah profesionalitas jabatan. Ya. Jadi kembali saya sebutkan bahwa profesionalitas menjadi tujuan utama kita mengelola SDM ASN kita. Kemudian salah satu nilai dasar ASN sebagaimana dituangkan pada pasal 4 huruf D berbunyi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kembali profesional disebutkan di sini ya. Kemudian di pasal 11 juga salah satu nilai tugas ya, ASN sebagaimana dituangkan dalam pasal 11 huruf B adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ada beberapa pasal lain yang menyebutkan profesional ya. Misalkan pasal 12 berkaitan dengan peran ASN ya. Kemudian pasal 19 berkaitan dengan fungsi JPT, ya, jabatan pimpinan tinggi. Kemudian pasal 27 dan 28 bagaimana fungsi KASN untuk mengawal profesionalisme ASN. Dan pasal 63 di mana ada masa percobaan CPNS agar mereka bisa juga meningkatkan profesionalitas mereka. Kemudian di PP nomor 11 tahun 2017 ya diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 disebutkan dalam beberapa pasal ya. Di pasal 1 ya di angka 1 disebutkan bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional. Kembali profesional disebutkan di sini ya menjadi tujuan dari pengelolaan PNS. Kemudian juga dalam angka 25-nya disebutkan definisi diklat terintegrasi ya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme. Jadi salah satu tujuan dari diklat terintegrasi adalah bagaimana kita memperkuat profesionalisme ASN atau PNS ya. Kemudian juga di dalam pasal 69, pasal 99, pasal 162 juga disebutkan beberapa kali terkait dengan masalah profesionalisme. Ini kira-kira apa yang dimuat dalam beberapa PP di undang-undang dan PP-nya ya. Namun saya cari lagi di PP dan undang-undang itu ternyata tidak ada definisi mengenai profesionalitas. Oleh karena itu kita coba definisi sendiri ya. Definisi kita yang kita ambil beberapa referensi. Barangkali kalau kita lihat definisi yang dituangkan dalam kamus ya Merriam-Webster edisi ke-11, professionalism is the skill, good judgment, and polite behavior that is expected from a person who is trained to do a job well. Jadi ada 3 hal terkait di sini ya profesionalisme itu. Pertama adalah the skill, good judgment, and the polite behavior. Nanti kita lihat ada 3 hal ini terkait dengan ini ya. Kemudian ada juga yang didefinisikan oleh Andrew W. Rowland ya dalam tulisannya What is Professionalism? Ya. The validation of comprehensive model of professionalism. Singkat dia menyebutkan having a unique or special knowledge dia. Ya. Tapi ada juga beberapa website yang saya coba lihat lagi adalah professionalism is commonly understood as an individual's adherence to a set of
standard code of conduct or collection of qualities that characterize accepted practice within a particular area of activity. Jadi sebenarnya profesionalisme itu adalah bagaimana kepatuhan seseorang individu terhadap standar-standar atau kode perilaku tertentu, ya, yang menjadi kualitas keharusan dalam sebuah dalam sebuah profesi atau aktivitas atau organisasi tertentu. Nah, karena ini kita coba buat definisi yang menurut kita mungkin nyambung ya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi profesionalisme adalah, saya coba definisinya ya, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku ASN sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, dan nilai-nilai organisasi yang diterapkan dan dipraktikkan dalam menjalankan profesi ASN. Nah, sekarang apa profesi ASN? Profesi ASN itu adalah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kalau adik-adik sekarang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada dasarnya adik-adik adalah menjalankan seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, gitu ya. Memberikan pelayanan publik terkait dengan tugas-tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada satu lagi yang menjadi tugas adik-adik semuanya, perekat dan pemersatu bangsa. Dimanapun adik-adik berada, ini harus diterapkan. Ini berlaku untuk semua CPNS, berlaku untuk semua ASN, ya, berlaku untuk semua PNS. Jadi adik-adik dimanapun adik-adik berada, tetaplah pada peran-peran ini ya. Peran ya, kalau ini tidak hanya kalau ini perekat dan pemersatu bangsa, tidak hanya di kantor, tapi juga di lingkungan masyarakat. Jadikanlah adik-adik sebagai orang-orang yang menjadi menjadi penengah di antara lingkungan mereka yang sering terjadi konflik. Ya. Gitu kira-kira. Jadi diharapkan seperti ini. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Nah, sekarang saya ingin mencoba melihat bagaimana keterkaitan antara nilai-nilai dasar, kode etik, kode perilaku, skill, knowledge, and attitude, dan profesionalisme. Ya. Nah, kita dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki 15 nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Ini sebenarnya sesuatu yang harus kita terapkan ya di mana-mana. Kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi kalau adik-adik membuat keputusan nanti harus menggunakan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh adik-adik. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Semua harus non-diskriminatif. Ya. Kalau ada orang-orang datang ke kita meminta bantuan, jangan dilihat dari mana dia, dari agamanya apa dia, sukunya apa dia, dan apakah dia punya kedekatan dengan kita, tidak. Ini harus kita singkirkan semua. Dia adalah warga negara yang harus kita layani, gitu. Ya. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, ya. Artinya akuntabilitasnya kita pertanggungjawabkan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Artinya adik-adik harus terus berusaha meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan dalam memahami kebijakan-kebijakan dan program pemerintah. Kemudian memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, tepat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ya, ini dia. Ya. Jadi adik-adik, apalagi yang di lapangan ini adik-adik, sangat-sangat dibutuhkan ini. Ya. Kemudian mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Nanti kalau adik-adik menjadi pemimpin, tentunya adik-adik harus mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinannya, ya, menjadi kapasitas kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Artinya adik-adik nanti harus membangun komunikasi tidak hanya dengan rekan kerja, dengan unit lain, tetapi juga dengan instansi lain. Ya.
mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dan yang kita lakukan bukan hanya sekedar tugas rutin saja, tapi juga harus kita lihat apa hasilnya, ya, sehingga mampu memberikan kontribusi pada organisasi. Kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, ya, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ya. Ada 15 nilai-nilai dasar yang harus dipahami oleh adik-adik. Ya. Tapi yang sering kali barangkali menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana kita memegang teguh ideologi Pancasila. Inilah ideologi satu-satunya yang kita miliki yang merekatkan kita dari perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi jauhkan kita dari upaya-upaya memecah belah bangsa, ya, ikut dalam organisasi-organisasi radikal, organisasi-organisasi yang terlarang, dan menjauhi kepekaan kita terhadap orang lain, gitu ya. Oke. Kemudian selain 15 itu ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, ya, yang harus kita patuhi juga. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dan dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dan dengan sikap hormat dan sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Ada 12 ya yang perlu adik-adik pelajari juga. Ya, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ya. Kalau adik-adik bekerja di tempat yang banyak mengandung kerahasiaan, ya coba pelihara ini. Saya seringkali terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, ya. Kemarin ada rancangan peraturan pemerintah tentang THR. Itu betul-betul kita jaga. Ternyata bobol juga. Setelah saya cek bukan dari kita, ternyata dari kementerian lain yang membobolkan itu. Jadi sebelum waktunya kita umumkan, sudah keluar duluan. Akhirnya terpaksa kita harus ulangi lagi, gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi adik-adik harus betul-betul menjaga kerahasiaan ini, apalagi yang terkait dengan keamanan nasional. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, ya. Jadi kalau adik-adik diserahi tugas untuk menangani atau diserahi alat kerja seperti laptop misalkan, pelihara betul laptop itu, jangan sampai kita ini karena barang milik negara akhirnya kita serampangan menggunakannya. Saya punya laptop beberapa kali diberikan dipercayakan oleh unit kerja, saya pelihara betul, ya. Dari mulai softwarenya, dari mulai fisiknya, kita lapin, ya, kita bersihkan dan sebagainya. Jadi itu tanggung jawab kita. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Artinya ketika adik-adik memberikan pelayanan, jangan sampai ini saudara saya maka diberikan pelayanan yang lebih dulu. Enggak seperti itu. Semua harus dalam koridor sama, ya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. Jadi artinya kalau diperlukan memang informasi yang kita miliki untuk instansi lain, maka kita berikan. Ya. Tidak menyalahkan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Ya, dan sebagainya. Ya. Tentunya memegang teguh nilai dasar ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dengan mengenai disiplin dan mengenai disiplin pegawai ASN. Ya. Barangkali itu ada 12 kode etik yang perlu kita pelajari. Nah, selain itu, apa yang dimaksud dengan skill, knowledge, and attitude? Ya, jadi ini dia. Skill itu adalah kemampuan atau keterampilan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas dan tugas kita. Jadi kalau contohnya adalah kalau adik-adik sekarang sudah mulai menyusun rancangan anggaran biaya, ya, RAB, karena ini sedang musimnya menyusun itu. Nah, itulah salah satu kemampuan keterampilan. Menyusun RKP, rencana kerja pemerintah, melaksanakan program dan kegiatan, itu adalah bagian dari kemampuan keterampilan kita. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan knowledge? Adalah kesadaran intelektual
dan daya pikir dalam menyerap dan memproses informasi. Contohnya adalah kita tidak sekedar hanya menyusun rencana anggaran biaya saja, tetapi juga kita tahu komponen-komponen RAB itu apa. Ya. Mungkin juga ada komponen-komponen lain yang harus kita masukkan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kita memahami prioritas pembangunannya apa, sehingga kita bisa menyusun rencana kerja pemerintah dengan baik, gitu kan? Terutama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Kemudian mengetahui uraian kegiatan dari program. Ya. Kalau kita bisa melaksanakan program, kita nanti waktu menyusun program kita mengetahui kira-kira uraian kegiatan dari program itu apa saja. Ya. Yang perlu kita identifikasi. Kemudian attitude seperti apa? Kecenderungan, perasaan, dan tindakan yang diekspresikan terhadap sesuatu setelah melalui pertimbangan evaluatif. Jadi kalau kita perilaku kita itu melihat dulu, ya, merasakan, melihat, kemudian mengekspresikan. Setelah kita evaluasi, kita ekspresikan. Bisa dalam bentuk kemarahan, bisa dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu, ya. Tapi yang kita inginkan dari sini adalah attitude yang positif, ya. Menghargai kontribusi orang, termotivasi untuk kerja keras, menghormati para pengguna layanan. Itu kira-kira yang kita gunakan dalam kaitan dengan profesionalisme. Nah, ketiga skill, knowledge, and attitude ini membentuk kompetensi. Kompetensi inilah yang kemudian ya kita bangun menjadi profesionalisme. Ya. Nah, ini dia. Gini, apa kira-kira bentuk-bentuk skill, knowledge, and kompetensi itu? Skill, knowledge, and attitude ini. Kalau kita lihat dari sisi skill itu adalah kompetensi yang kita lihat adalah kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian kemampuan mengambil keputusan yang sulit, ya. Kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat atau adaptif, kemampuan berkomunikasi. Ya. Kita memiliki literasi digital. Ya. Kemudian karena literasi digital ini sangat penting sekali pada saat ini, karena kita sekarang ini banyak bekerja dengan menggunakan alat-alat digital. Ya. Kemudian mampu berkolaborasi dalam jejaring, kemudian juga berpikir kritis dan inovatif, juga kemampuan kepemimpinan seperti apa. Ya. Kemudian ada knowledge. Untuk knowledge itu apakah kita spesialis, sejauh mana kita memahami atau mengetahui atau memiliki kompetensi yang spesialis, dan sejauh mana kita memiliki kompetensi yang generalis. Sementara attitude itu terkait dengan masalah integritas, ya, bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menjaga penampilan kita, baik penampilan fisik, ya, dan penampilan yang lainnya gitu. Percaya diri, mengatur diri sendiri, bagaimana kita mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab dan akuntabel. Ini kira-kira perilaku-perilaku atau kompetensi-kompetensi yang terkait dengan skill, knowledge, and attitude. Ya. Kemudian kalau kita lihat, gimana kalau knowledge tanpa skill dan attitude? Nah, kalau orang punya pengetahuan saja tetapi tanpa skill dan attitude, itu orang-orang ini akan bermulut besar. Gitu ya. Banyaknya seringkali dia mengkritik tapi tidak tahu bagaimana solusinya. Ya. Merasa paling hebat dengan pengetahuannya, tapi tidak tahu kapan harus sehingga tidak tahu kapan harus diam. Gitu ya. Perumpamannya adalah seperti ini. Orang yang paham dengan rambu-rambu lalu lintas, tapi tidak bisa nyetir dia. Ya. Sukanya komentar di samping supir. Harusnya begini, harusnya begitu, harusnya berhenti, harusnya, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang perumpamaan orang-orang yang knowledge tanpa skill dan attitude. Ya. Pengetahuan yang dimilikinya tidak dibarengi dengan adab yang benar dan keterampilan yang mumpuni. Jadi karena itu dia selalu ya ngomel sana ngomel sini ya. Kemudian tidak ada gunanya dia. Hanya tahu teori tapi tidak tahu praktek, ya. Sehingga dia hanya mengomel sana mengomel sini. Apalagi kalau sudah etikanya sudah keluar, sudah dia marah-marah. Ya. Nah itu kira-kira gambaran orang yang punya pengetahuan tetapi tidak punya skill dan attitude. Ada lagi yang kalau kita lihat skill tanpa knowledge dan attitude. Orang-orang ini sebenarnya cekatan, ya, lihai, tetapi kelihayannya tidak didukung dengan pengetahuan etika yang memadai. Bekerjanya serampangan dan tidak mengindahkan orang lain. Ya.
Perumpamaannya seperti apa? Supir yang sangat ahli mengendarai mobilnya, kalau dia nyelip sana nyelip sini jago sekali, tapi tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. Jadi sehingga dia bisa stop di mana saja, ya, melalui di bahu jalan, tidak berpikir resiko, tidak mengetahui kondisi, bahkan tidak mengetahui kondisi mobilnya. Seringkali sopir-sopir bus ya yang memaksakan busnya padahal kondisi busnya tidak betul-betul prima untuk jalan sehingga terjadilah resiko kecelakaan, ya. Remnya blong, ya, dan sebagainya. Ini perumpamaannya. Nah, orang-orang ini akan bertindak berdasarkan biasanya, kebiasaan, bukan berdasarkan pengetahuan yang benar dan diimplementasikan dengan cara yang benar. Nah, ini ya. Nah, tapi ada juga orang yang attitude tanpa knowledge dan skill. Nah, mereka hanya punya hanya jadi orang baik saja, tetapi hanya bisa pasrah dan menangis, menyerah, ya, tidak berdaya, berharap datang keajaiban. Orang seperti ini yang minim ya tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, ya. Hanya menyimpan rasa sesal di dalam hati, jadi sakit juga nanti dia. Jadi, nah kira-kira adik-adik seperti mana? Apakah knowledge tanpa skill dan attitude? Apakah skill tanpa knowledge dan attitude? Atau apakah attitude tanpa skill dan knowledge? Atau knowledge, skill, and attitude dalam kadar tertentu yang mungkin belum dipraktikkan dengan benar, gitu kan ya? Nah inilah yang kemudian knowledge, skill, and attitude ini akan membangun sebuah kompetensi yang kemudian akhirnya menjadi pendukung dasar buat kita menjalankan profesionalisme. Ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi di paling bawah itu nilai-nilai dasar dan kode etik. Inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk membentuk skill, knowledge, dan attitude kita. Kalau ini kita gabungkan akhirnya menjadi sebuah kompetensi, dan kompetensi inilah akan mendukung profesionalisme. Ya. Nah inilah adik-adik nanti diharapkan menjalani semua, ya. Membangun ini semua sehingga profesionalisme adik-adik menjadi semakin baik dari hari ke hari. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membangun profesionalisme? Ini dia. Nah, kita lakukan pengembangan. Ya. Pertama yang harus adik-adik lakukan adalah apakah kita punya pikiran atau mindset ya, yang growth atau fixed mindset. Ya. Kalau fixed mindset itu di apa-apain tidak bisa berkembang. Artinya kalau di dalam istilah manajemen SDM itu namanya dead wood. Ya. Dikasih apapun, ya, dikasih pengembangan apapun, dikasih diklat apapun, tetap saja dia tidak berubah. Itu dead wood. Nah, kira-kira mana yang menjadi polanya adik-adik? Apakah growth mindset atau fixed mindset? Nah, nanti kita lihat, ya, kita cek satu persatu. Ya. Kalau saya punya pemikiran, saya dapat pelajari apapun yang saya mau, itu artinya adik-adik adalah growth mindset. Ya. Tapi kalau saya menyerah, bisa atau tidak bisa, itu artinya fixed mindset. Nah, oke. Yang kedua, ketika saya frustasi, saya gigih berusaha, itu adalah growth mindset. Tapi ketika kita frustasi dan saya menyerah, itu adalah fixed mindset. Ya. Jadi itu. Kemudian ketika saya sendiri, saya ingin tertantang. Ya. Saya suka tantangan. Tapi kalau misalkan ada tantangan, dia tidak suka, itu artinya dia fixed mindset. Menyerah begitu saja. Ketika saya gagal, saya akan belajar dari kegagalan ini. Tapi ketika saya gagal, saya merasa tidak baik, ini artinya juga fixed mindset. Ya. Kemudian orang yang growth mindset sering lebih suka dikatakan saya selalu berusaha keras. Sementara fixed mindset saya sering lebih suka dikatakan bahwa saya ini cerdik. Justru orang yang memuji kita, wah Anda cerdik dan saya suka itu pujian itu, justru itulah orang-orang yang katakanlah menjebak kita. Ya. Jangan terjebak dengan orang-orang yang, Anda pandai, Anda cerdik. Jangan terjebak dengan seperti itu. Tapi gunakanlah pujian itu sebagai cambuk ya, untuk selalu bekerja keras. Dan ketika ada yang sukses,
saya terinspirasi. Itu yang namanya growth mindset. Tapi ketika di fixed mindset, ketika ada yang sukses, saya terancam. Nah, ini bahaya juga kalau begini. Kemudian usaha dan perilaku yang saya akan usaha dan perilaku saya akan menentukan masa depan saya. Jadi setiap langkah yang kita lakukan itu, setiap usaha yang akan kita lakukan itulah menjadi bangunan bangunan landasan kita untuk menentukan karir kita masa depan. Sementara di fixed mindset, kemampuan saya akan sangat menentukan. Jadi saya sangat terlalu percaya diri pada kemampuan kita. Kalau terlalu percaya diri pada kemampuan kita, justru di situ bahayanya kita tidak akan mau lebih berkembang lagi, gitu ya. Kalau tadi ini usaha dan perilaku saya akan sangat menentukan, ini kita terus belajar terus. Gitu, ya. Jadi kira-kira mana adik-adik? Apakah adik-adik sudah punya growth mindset atau fixed mindset? Ya? Yang jelas adik-adik harus mulai dengan berpikiran sebagai growth mindset. Masih muda semua, ya. Jadi harus buka pikiran kita untuk sesuatu yang baru, buka pikiran kita untuk tantangan-tantangan baru, buka pikiran kita untuk belajar terus, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah be productive. Ya. Gunakan waktu seproduktif mungkin. Jadi jangan sampai kita waktu di kantor itu ya banyak pekerjaan banyak kita gunakan untuk lain-lain yang di luar pekerjaan kantor, ya. Fokus pada tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita dikasih pekerjaan, kerjakan, fokus kerjakan itu sampai dengan selesai, gitu ya. Hindari media sosial, web browsing, atau menggunakan HP pada saat bertugas, atau bukan untuk kepentingan tugas. Ya, memang seringkali kita gunakan HP untuk mengirim file-file, tidak masalah. Buka saja, tetapi untuk pekerjaan, ya, untuk kepentingan tugas. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, coba hindari dulu. Fokus pada tugas-tugas dulu dan menjadi tanggung jawab kita. Jadi be productive. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah develop professional image. Ya. Nah, berpakaian rapih, bersih dan pantas sesuai dengan seragam instansi. Ya. Jadi kita bangun ya citra profesional kita dengan melalui penampilan fisik yang lebih pantas, gitu ya. Gunakan kartu pengenal, ya, sebagai dan berbagai kelengkapan lain, ya. Rapikan ruang kerja bersih, nyaman, dan membuat kita situasi menjadi lebih dinamis. Nah, kalau adik-adik bekerja di lapangan, citra profesionalnya terlihat dari aspek lain seperti kelengkapan alat kerja, ya, seragam lengkap dan sebagainya. Coba kalau adik-adik melihat orang-orang yang dari orang-orang yang datang ke rumah kita memperbaiki jaringan internet misalkan. Mereka datang dengan lengkap, mulai dari tangganya, ya, mulai dari perlengkapan dibuka itu ada macam-macam perlengkapan. Itu kita menjadi ini profesional nih, ya. Gitu. Jadi kelihatan betul. Jadi adik-adik juga begitu. Barangkali kalau ke lapangan tentunya tunjukkan citra profesional ini melalui penampilan yang betul-betul tampak bagus, gitu, tampak profesional, gitu ya. Nih. Kemudian selanjutnya adalah taking initiative. Selesaikan pekerjaan dengan cepat, ya. Ambil inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan lain yang perlu segera diselesaikan tanpa harus disuruh. Tadi ada Pak Alfian, ya, di Alfian itu ambil inisiatif, itu bagus itu. Bu, saya yang pimpin, Bu, bimbing doa itu ambil inisiatif namanya. Jadi coba adik-adik lakukan itu, ya. Ambil inisiatif. Jangan menunggu, tapi ambil inisiatif. Ya. Pikirkan pekerjaan yang lain yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan target-target unit kerja. Misalkan kalau adik-adik sudah selesai satu pekerjaan, tetapi ada pekerjaan lain yang orang lain belum bisa selesaikan, bantu mereka, gitu. Ya. Jadi itulah take initiative, ya. Ambil inisiatif. Wah, orang itu akan senang. Atasan-atasan akan senang kalau kita punya inisiatif yang bagus. Kalau kita menunggu, duduk, ya, sambil mainan HP, ini artinya adik-adik kurang inisiatif. Coba rubah ini. Ambil inisiatif. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya, mulai dari beres-beres ruangan dan sebagainya. Kalau kita ambil inisiatif, itu saya kira akan menjadi nilai
tambah tertentu di mata di mata rekan kerja kita atau atasan kita. Ya. Nah, jika bekerja di lapangan, kemampuan ini sangat-sangat diperlukan ya. Dan terus kalau dikembangkan itu nanti akan menjadi memunculkan inovasi-inovasi. Ya. Kalau adik-adik di lapangan itu pasti kita mencari sesuatu yang sesuatu yang katakanlah betul-betul diperlukan ya, kondisi yang berbeda dengan yang di kantor gitu. Ya, ketika terjadi sesuatu masalah, kita harus aktif mencari solusi, take inisiatif. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga maintain effective work habit. Jadi kita harus menjaga agar kebiasaan bekerja secara efektif ya. Buat prioritasi, susun rencana, kelola tugas-tugas agar dapat sesuai dengan target waktu ya. Kalau ada masalah, diskusikan dengan rekan kerja, mentor, senior, atau atasan agar memperoleh masukan. Ya. Cari terobosan-terobosan untuk memperoleh cara yang paling efektif dan efisien dalam penyelesaiannya. Nah, ini kalau dibiasakan terus adik-adik, nanti adik-adik punya kebiasaan yang baik gitu ya, yang bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Kemudian juga manage your time effectively ya. Kemudian buat prioritasi lagi, terapkan target-target dan susun rencana aksi. Ya. Susun jadwal kerja dan penyelesaian target harian sesuai dengan rencana aksi. Ya. Atur agar dapat tercapai keseimbangan hidup. Artinya kalau adik datang ke kantor, misalkan pagi-pagi, susun rencana kerja pagi itu. Atau mungkin malam sebelum pulang, malamnya kita buat besok saya mau mengerjakan ini. Nah, kalau itu dikerjakan ya dibiasakan ya setiap hari seperti itu, nanti ya, pekerjaan adik akan efisien ya, efektif, target-target akan diselesaikan dengan tepat waktu. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang mendadak, adik-adik bisa melakukan penyesuaian. Tetapi jangan lupa juga atur waktu agar tercapai keseimbangan hidup. Ya, artinya kalau waktunya bekerja ya bekerjalah dengan baik gitu. Ya. Tapi kalau adik-adik waktunya istirahat ya istirahatlah dengan baik. Cari hal-hal lain yang memang bisa menjaga keseimbangan hidup. Ya. Balancing life namanya. Ya. Kemudian juga demonstrate integrity, tunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas ya. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan kode etik dan kode perilaku, kemudian netral, bebas dari benturan kepentingan, tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Ya. Ini hati-hati adik-adik dan jangan sekali-sekali menggunakan tangan kita untuk membuat komentar-komentar yang tidak perlu ya, di internet. Bahkan sekarang pun kita memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi itu juga harus hati-hati juga karena tercatat itu ya kalau di PPATK. Jadi memberikan sumbangan kemana itu kita tercatat semua di PPATK sehingga ini harus hati-hati ya. Nah, kalau bekerja di lapangan intinya tunjukkan kejujuran itu ya, tanggung jawab, netral, bebas dari kepentingan ini pada semua pengguna layanan kita. Tidak menerima gratifikasi, berperilaku dan beretika baik. Ya. Nah, dan juga sekali lagi tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Ini saya wanti-wanti itu karena sekali saja adik-adik terlibat itu nanti ke depannya adik-adik sudah menjadi terhenti karirnya. Ya. Oke, karir adik-adik masih panjang dan jauh gitu ya. Dan adik-adik menjadi harapan kita di masa mendatang. Provide excellence. Tunjukkan bahwa hasil pekerjaan kita itu merefleksikan kesempurnaan yang melebihi harapan. Artinya kalau adik-adik nanti diberi kesempatan untuk membuat melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu, kerjakan dengan baik, dengan sempurnaan. Jangan sampai kita serahkan ke atasan, masih ada salah-salahnya. Ya. Salah boleh, tetapi jangan sampai hasil akhirnya salah gitu ya. Kita boleh bereksperimen untuk menggunakan cara-cara baru, tapi hasil akhirnya jangan boleh salah. Ya, jangan sampai salah. Jadi kalau disuruh membuat surat, jangan sampai ada salah-salah ketik ya.
salah-salah halaman dan sebagainya. Disuruh kita membuat paparan itu, jangan sampai ada salah-salah ketik dan sebagainya. Ya. Buat sesempurna mungkin. Nah, kalau seperti ini dilakukan, adik-adik sebenarnya sudah belajar ya melakukan sesuatu dengan sempurna, ya. Zero mistakes namanya ya. Begitulah orang-orang Jepang selalu mengatakan gitu. Jangan sampai ada salah. Kalau salah di awal, terusnya ke sana akan ada salah terus. Ya. Kalau dalam sistem produksi seperti itu. Kalau ada satu unsur ya, ada elemen yang sudah cacat produksi, maka sistem ke depannya itu selalu gagal gitu. Bahkan seringkali produksi mobil di Jepang itu ditarik karena ada kegagalan fungsi salah satu komponennya. Nah, begitu ya. Jadi makanya mereka bekerja dengan kesempurnaan. Jadi kerja keras untuk memberikan hasil yang terbaik. Ya. Jangan terlalu berharap kerja keras kita dihargai, tapi lakukanlah kerja keras untuk memperoleh hasil yang terbaik. Soal nanti siapa yang memberikan penilaian itu nomor 2. Ya. Yang penting adik-adik kerja keras dulu. Hasilnya seperti apa, nanti biarkan orang lain menilai, bukan kita. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita merasa, oh ini udah bagus banget nih, ternyata orang lain menilai jelek. Kita kecewanya bukan main. Ya. Oke. Kemudian jika adik-adik bekerja di lapangan, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tunjukkan perilaku melayani yang prima, gitu ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita be a problem solver. Ya. Bila ada masalah, gunakan waktu untuk bertukar pikiran ya dengan rekan kerja untuk memperoleh solusi. Jadi jangan ragu-ragu bertanya ke sana ke sini dengan rekan kerja. Ya. Meskipun itu pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi justru dengan seperti ini, adik-adik akan terus terasah menjadi seorang problem solver. Ya. Jangan ragu melakukan try and error untuk memperoleh solusi terbaik. Konsultasikan dengan atasan ya, karena Elon Musk kalau adik-adik lihat ya, yang menggagas SpaceX itu berkali-kali melakukan kesalahan, ya, berkali-kali kegagalan. Tapi dari situ dia selalu belajar, akhirnya berhasil dengan baik, gitu kan. Jadi kegagalan itu sebenarnya bangunan dari keberhasilan. Ya. Tanpa kegagalan, keberhasilan tidak akan dicapai, tidak akan bisa diwujudkan. Sama dengan adik-adik nanti. Ya. Kita harus coba-coba terus. Ya. Perlu kegigihan dan kerja keras untuk memberikan solusi yang terbaik. Dan jika bekerja di lapangan, tentunya adik-adik harus mencari solusi yang terbaik di tengah keterbatasan sumber daya. Ya. Pasti dituntut ini. Ya. Karena kalau kerja di lapangan itu adik-adik akan bekerja dengan instansi lain, bekerja dengan pemangku kepentingan lain, bekerja dengan masyarakat, gitu kan. Karena itu adik-adik harus bersiap dengan mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Ya. Kadang-kadang kita sendiri ya, di lapangan sana. Ya. Kemudian be resilient. Terus-menerus meningkatkan pengetahuan, belajar, keterampilan, ya, perilaku positif. Ya. Kemudian mengevaluasi diri, mengatasi berbagai kekurangan, kelemahan, memperbarui berbagai kelebihan. Jadi jangan sampai kita merasa kurang, kemudian kita rendah hati. Justru kita harus belajar terus. Ya. Kalau kita merasa hebat di satu bidang, jangan kita terlalu sombong dengan itu, tapi coba kita perbarui terus kelebihan kita. Ya. Kemudian menerima tantangan baru agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi kalau adik-adik diberikan tantangan-tantangan baru oleh atasan, jangan menolak. Itu justru malah pembelajaran dari atasan kita. Ya. Terima itu, dan kalau suatu ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantantangan lain, kita sudah siap dengan itu. Ya. Jadi jangan terlalu adik-adik terlena dengan kebiasaan-kebiasaan rutin yang terus-menerus seperti itu. Nah, jika adik-adik bekerja di lapangan, akan banyak tantangan yang dihadapi. Karena itu kita harus terus-menerus belajar, ya, meningkatkan kapasitas untuk mampu beradaptasi. Jadi di lapangan itu nanti akan banyak sekali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kita coba terus-menerus, ya.
coba terus-menerus dan selesaikan tantangan-tantangan itu. Dan saya kira nanti suatu ketika adik-adik punya kapasitas yang bagus untuk beradaptasi. Kemudian communicate effectively, ya. Bangunlah komunikasi dengan berbagai pihak, ya. Baik yang terkait dengan bidang tugas atau tidak terkait dengan bidang tugas, ya. Gunakan media komunikasi baik online maupun langsung, ya. Adik-adik harus punya grup-grup WA yang terkait dengan masalah profesi, ya. Grup-grup WA yang terkait dengan masalah pembagian tugas dan sebagainya. Kemudian tingkatkan kemampuan kita melakukan komunikasi secara efektif. Kalau di lapangan ini komunikasi efektif sangat diperlukan sekali, ya. Karena itu akan menjamin tugas-tugas kita dapat terlaksana dengan baik. Jadi itu terus-menerus seperti itu, belajar, kembangkan terus. Kemudian develop self-awareness, ya. Kemudian terus-menerus belajar, mengelola dan mengendalikan emosi, ya. Kadang-kadang dalam melaksanakan tugas, emosi kita seringkali meluap-luap karena terlalu ketat pekerjaan kita, terlalu banyak pekerjaan yang belum selesai sehingga emosi kita meluap-luap. Nah, ini harus kita kendalikan, ya. Gunakan pemicu emosi untuk memberikan sesuatu reaksi yang positif dan produktif, ya. Kalau ada sesuatu yang memicu kita emosi, coba kendalikan supaya itu emosi itu kita arahkan ke hal yang produktif dan positif, ya. Nah, kalau biasanya saya seringkali seperti itu, saya biasanya berhenti sebentar, kemudian coba hilangkan semua, baru setelah itu kembali berpikir positif, berpikir jernih, gitu, ya. Karena ketika kita emosi melingkup kita, maka pikiran kita tidak akan jernih, tidak akan bisa optimal. Jadi singkirkan dulu emosi, ya. Kemudian baru kita berpikir perlahan-lahan, tenang, ya, dan positif, gitu, ya. Kemudian menerima kritik sebagai bagian dari upaya belajar dan tumbuh. Jangan sampai kalau kita ada orang yang mengkritik kita, kemudian kita membenci orang itu. Justru kita harus berterima kasih pada orang itu, karena orang itu sudah memberikan pembelajaran kepada kita, ya. Okay. Nah, kemudian build relationship, bangun jejaring yang baik dengan rekan kerja, pengguna layanan, pemangku kepentingan, dan profesi, ya. Karena relasi dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain itu jalan kita memperoleh rezeki kalau orang kita nih, ya. Karena kita banyak hubungan dengan orang lain, maka rezeki pun akan lancar masuk ke kita, gitu. Tingkatkan hubungan menjadi hubungan kolaboratif yang efektif untuk meningkatkan kompetensi, ya. Jadi lakukan, ya, hubungan kolaborasi kita, lakukan relasi kita dengan orang lain sebagai hubungan kolaboratif sehingga saling menguntungkan baik buat dia dan juga untuk kita. Hormati seluruh relasi agar tetap terjaga kolaborasi positif. Artinya kalau kita punya hubungan dengan orang luar, ya terus kita hormati, jaga hubungan itu, ya. Kadang-kadang kita suatu ketika akan memerlukan orang itu, gitu, ya. Kemudian, nah, bagaimana kita mengembangkan hal ini? Kita memulai dengan hal yang kecil, ya. Yang pertama adalah kita reprogram your mind to stay positive. Artinya, kalau kita punya aspek negatifnya, pikiran negatif yang selalu mendominasi kita, coba kita program lagi, ya, pikiran kita supaya kita stay positif, ya. Berusaha supaya selalu positive thinking, ya. Jauhi orang-orang yang negative thinking, ciptakan lingkungan yang positif. Jadi kalau adik-adik punya perilaku yang selalu negatif terus, coba cari orang yang positive thinking atau coba rubah pola pikir itu, kemudian carilah orang-orang yang lingkungan yang positive thinking, ya. Sehingga adik-adik ikut terbawa ke positive thinking, ya. Nah, kemudian kritis, ya. Kritis boleh tetapi tidak negatif tidak, ya. Kritis itu berbeda dengan negatif, ya. Kalau kritis itu kita memberikan pikiran-pikiran yang
yang baru gitu, tapi tidak menilai memaki orang lain gitu. Jangan berikan penghormatan pada mereka yang negatif. Kalau semakin banyak orang yang positif di lingkungan kita, orang-orang negatif akan semakin tersingkir. Orang-orang negatif akan semakin terpojok ya. Lama-lama dia akan terbawa ke pikiran yang positif. Ya. Jangan terpancing emosi. Jadilah orang yang selalu berterima kasih dan menghargai orang lain. Ini penting sekali ya sekalian. Kalau adik-adik bekerja di kantor, kemudian adik-adik ada orang ada cleaning service, hormati mereka. Ya. Karena mereka juga punya peran yang harus kita hormati. Ya. Nah itu yang pertama, positive thinking. Reprogram your mind to stay positive. Ya. Kemudian set your alarm half an hour earlier. Jadi kalau kita di orang Muslim barangkali bangun lebih awal itu adalah suatu keharusannya. Tetapi itu baik sekali sebenarnya. Ya. Bahkan kita diminta bangun lebih awal dari subuh barangkali ya, karena untuk sholat tahajud misalkan seperti itu, sholat sunat. Gitu ya. Karena itu memang orang-orang yang berhasil itu ya seperti itu. Bangun tuh lebih awal dia. Kenapa? Karena dia bisa bersiap lebih awal ya. Bersiap untuk kegiatan ya, bisa membuat rencana, membuat catatan-catatan, membaca bahan dan tidak tergesa-gesa. Jadi lebih siap dan lebih percaya diri kalau kita memulai dengan lebih awal. Kemudian clean up after yourself immediately. Jadi biasakan bangun pagi langsung bereskan tempat tidur, bereskan cucian ya, setelah makan pagi, bereskan semua, bersihkan semua setelah selesai. Ini apa artinya? Nah, kebiasaan ini akan mendorong kita untuk cepat menyelesaikan tugas, membuat lingkungan kerja menjadi lebih nyaman gitu ya. Kemudian kalau menurut penelitian orang yang seperti ini akan lebih hidup bahagia, lebih merasa mampu menyelesaikan tugas dan mengendalikan situasi. Dan kebiasaan ini kalau di kantor bagus sekali sekalian karena tadi itu kita selalu terbiasa untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, kemudian membereskannya dengan cepat ya. Kalau membuat lingkungan lebih menjadi nyaman ya. Kemudian tetapi don't overcommit, artinya jangan terlalu buat target yang terlalu tinggi gitu. Buatlah sesederhana mungkin tapi terdefinisi dengan jelas ya. Mulai dengan hal yang kecil, bekerja secara efektif dan efisien menurut kita. Ya. Jangan terlalu mengumbar janji, tapi tidak memenuhi janji gitu. Jadi ya buatlah target-target yang simple gitu ya, yang katakanlah yang rasional ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita kerjakan dengan baik itu semua. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, don't be so predictable. Ya. Artinya, cobalah sesuatu yang baru untuk mengubah rutinitas sehari-hari, rutinitas pekerjaan. Ya. Cobalah cara-cara baru dalam mengerjakan tugas yang dipandang lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi kalau adik-adik setiap hari terus-menerus mengerjakan pekerjaan itu terus, cobalah cari cara yang lebih baru, misalkan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah ini yang namanya inovasi gitu ya. Kreativitas sehingga pekerjaan itu bisa lebih cepat diselesaikan, lebih efektif dan lebih efisien. Ya. Coba makan siang bersama dengan rekan kerja ya, kemudian diskusi informal di kedai kopi atau di tempat lain yang lebih nyaman ya. Nah sekarang ini musim yang disebut dengan co-working space. Di situ ruangan itu tidak dibuat seperti ruangan konvensional, ada meja, kemudian kursi ya yang berjejer-jejer begitu, tidak seperti itu. Kita bisa dibuat ruangan kerja itu seperti ruang living room ya, ruang tamu gitu. Kita bisa bekerja di mana saja, bahkan duduk di bawah pun bisa gitu kan. Artinya kita harus keluar dari comfort zone. Ya. Kemudian swap complaining for expressing gratitude. Jadi gantikan sikap selalu mengeluh dengan sikap yang lebih memberikan penghargaan, rasa terima kasih. Gitu. Kalau kita mengeluh terus, itu udah Anda termasuk orang yang yang tidak
tidak kurang profesional. Ya, gunakan, ganti sikap itu menjadi lebih menghormati, ya, memberikan penghargaan, rasa terima kasih. Ya. Tunjukkan rasa hormat kepada orang yang semua orang, ya, keluarga, teman-teman, rekan kerja, pengguna layanan, sehingga kita akan dihormati kalau mereka, ya, karena kita menghormati mereka. Hubungan tetap terjaga baik, ya, atau lebih baik. Kemudian stop comparing yourself to others. Jangan terlalu iri dengan orang lain. Selalu ada orang yang lebih baik dari kita. Itu pasti selalu ada orang yang lebih baik dengan kita. Ya. Membandingkan diri kita dengan orang lain justru akan membuat kita stres, ya, tidak bahagia, menganggap mereka menjadi ancaman. Jadi gunakanlah keberhasilan orang lain sebagai alat untuk memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya. Kemudian tackle the one thing that you've been putting off. Buat prioritasi masalah-masalah, ya, yang masalah-masalah diri tadi yang suka mengeluh, ya, rutin terlambat, suka membandingkan, negatif dan lain-lain itu, ya. Kemudian kita buat prioritasi mana yang harus diselesaikan cepat-cepat. Nah, selalu ingat pada setiap kesempatan dan cepat kembali pada jalur perbaikan diri kita ketika diri kita lupa. Gitu. Jadi kalau kita buat listing itu, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Tapi ketika kita katakanlah ketika kita lupa dengan keharusan itu, kembali kita ingat, ya. Jadi itu kira-kira pemikirannya seperti itu. Jadi buat saja tulisan pengingat, ya, ketika kita melakukan ini, memulai dengan hal yang kecil tadi. Kemudian ketika kita bergaul dengan orang lain, ada perasaan kita selalu komplain, selalu ini, ternyata saya komplain lagi nih. Kembali ke jalur kita, ya. Saya tidak akan komplain. Jadi yang kita lakukan perubahan adalah identitas, bukan prosesnya, tapi identitas kita. Ya, kalau ditanya, saya tidak lagi suka komplain, itu. Atau saya bukan orang yang suka komplain. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Ya. Nah, setelah itu, ya, setelah kita lakukan upaya-upaya perubahan itu, ya, kita lakukan pengembangan itu, kita ukur coba kemampuan upaya pengembangan kita sampai di mana. Ya, sebelumnya kita seperti apa, ya, setelahnya seperti apa. Apakah kita growth mind atau fixed mind? Sebelumnya nilai kita katakanlah 3 katakanlah. Setelah kita lakukan upaya perubahan-perubahan, pengembangan, kira-kira berapa, ya, kita. Nah, kemudian be produktif juga seperti itu. Terus kita lakukan ini semuanya. Nanti kita bisa lihat bahwa upaya yang kita lakukan itu sudah sampai sejauh mana hasilnya. Ya. Nah ini, kita coba cek seperti ini, dibandingkan di antara keduanya, belum dan setelahnya. Demikian juga ketika kita ukur profesionalisme kita. Ya. Skill-nya seperti apa? Apakah kita saat ini kemampuan memecahkan masalahnya seperti apa skornya? Ya. Setelah kita lakukan upaya pengembangan, setelah belajar dari sini, ya, kemudian kita lakukan langkah-langkah pengembangan. Kita bagaimana kemampuan kita memecahkan masalah kompleks? Kalau masih di bawah, ya tidak masalah, ya, perlu kita kembangkan lagi terus-menerus seperti itu, ya, sampai ke 8 ini, dan juga demikian dengan knowledge-nya, dengan attitude-nya seperti apa. Ya. Coba kita lihat nilai-nilainya seperti apa. Ya. Nah, itulah barangkali dengan mengukur kemajuan ini kita bisa melihat sampai sejauh mana tingkat profesionalisme kita. Demikian adik-adik, barangkali apa yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparan materi ASN kepada teman-teman peserta. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Heru Budiono. Bapak mungkin bisa memandu untuk sesi tanya jawab dari para peserta kita. Pak Heru? Baik, iya, Bu Reza. Silakan Baik, Bapak. Terima kasih Bu Reza untuk waktunya, dan terima kasih Pak Teguh untuk
pemberian materi yang luar biasa. Dan bagi adik-adik sekalian, ini adalah kesempatan bagaimana adik-adik untuk bisa mengembangkan profesionalismenya. Untuk itu, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Untuk itu, di termin pertama ini saya persilakan 3 penanya dulu untuk raise hand. Yang pertama saya persilahkan nanti Mbak Raisa ya, kemudian Mbak Dias dan Mbak Wina untuk kesempatan yang pertama ini. Saya persilakan Mbak Raisa. Ya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Pemaparannya seru banget, Pak. Yang saya mau tanyain, tadi ada sesuatu yang menarik nih ketika Bapak menyampaikan kalau profesionalisme itu harus siap menerima tantangan. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh nih Pak yang disebut tadi overcommit nih Pak. Nah, jadi gimana nih Pak biar kita tetap bisa dapat di tengah tetap mau menerima tantangan tapi nggak juga overcommit, karena kalau kita terlalu berlebihan nanti takutnya malah feedback-nya nggak bagus juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Raisa. Selanjutnya Mbak Wina. Mana itu Dimas? Di dalam. Baik, Ini siap saat. Barangkali yang di sampingnya suaranya bisa dipelankan sedikit. Mbak Dina. Ya, silakan. Ya, ini mungkin pertanyaan saya ini dalam kita kegiatan di lapangan ini biasanya kita sering ketemu gini Pak, suatu pertemuan atau diskusi. Ada seorang pemimpin atau dalam satu diskusi itu mengatakan hal yang mungkin tidak benar, yang kita tahu yang dibicarakan itu tidak benar gitu Pak. Sementara kita tahu itu kesalahan itu, kita mau menyampaikan itu salah di dalam forum itu kan berkaitan dengan attitude lagi secara profesional gitu Pak. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita membiarkan itu, otomatis itu menjadi beban kepada diri kita sendiri, Pak. Ya, sekian itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Wina. Selanjutnya, Mbak Diastri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya Diastri, saya ingin menanyakan tentang kan tadi Pak Teguh menyebutkan tentang growth mindset ya. Nah, terus kalau saya pikir growth mindset itu hanya akan terjadi apabila ada wadah yang mendukung atau instansi yang mendukung. Bagaimana apabila kita sebenarnya sudah memiliki growth mindset ya, saya ingin melaksanakan ini, saya ingin menantang diri saya sendiri untuk itu. Tapi apabila instansi tidak mendukung, apakah yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mbak Diastri ya tentang wadah untuk growth mindset ini. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Teguh untuk menanggapi dari 3 penanya ini. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Raisa, saya kira memang sebenarnya tidak ada pertentangan antara tantangan dan over commitment ya. Tantangan ini sebenarnya sesuatu yang katakanlah diberikan oleh atasan pada kita untuk untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu ya. Jangan coba katakan kita baik Pak, saya ini mudah Pak, jangan seperti itu. Itu namanya over commitment ya. Ini mudah buat saya Pak. Jangan, itu sebenarnya over commitment. Tapi ketika tantangan itu diberikan, baik Pak, saya coba akan selesaikan ini. Nah, ketika Raisa menyelesaikan ini dengan baik ya, dan kemudian disampaikan kepada atasan dan atasan merasa bahwa apa yang diharapkan itu jauh melebihi apa yang dihasilkan, itu mereka akan sangat mengapresiasi Raisa gitu kan. Jadi yang saya katakan over commitment itu tidak terlalu berjanji terlalu muluk gitu ya. Artinya baik Pak, saya kerjakan dengan baik. Tapi kalau over commitment itu
ini pekerjaan mudah buat saya Pak. Nah, itu over commitment. Ya. Nah itu malah justru akan berbalik kepada Raisa nanti. Ya. Jadi coba sesuatu itu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kita coba dulu. Baik Pak, saya coba akan selesaikan ini. Nah, ketika mencoba menyelesaikan itu, lakukan dengan upaya keras. Berikan yang kesempurnaan tadi saya katakan. Ya. Kesempurnaan tadi. Nah, ketika nanti hasilnya diberikan pada yang atasan kita, dan atasan kita sangat puas dengan itu, itu nanti Raisa akan dihargai betul oleh atasan kita. Ya. Jadi itu. Jadi jangan terlalu berjanji muluk-muluk pada atasan kita, tapi katakanlah, baik Pak, saya akan coba. Gitu. Ini intinya. Jadi sedikit low profile itu lebih bagus daripada kita over profile ya. Tapi hasilnya nggak bagus gitu. Kalau low profile kita memberikan hasil yang bagus itu malah penghargaan buat kita bukan main. Saya pernah suatu ketika memberikan tugas pada bawahan saya untuk membuat sebuah proposal ya. Proposal kerjasama dengan pihak luar negeri gitu kan. Saya cuma tulis tolong buat proposal tentang ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kalau bisa besok sore sudah selesai. Saya baik Pak, saya coba. Dia katakan seperti itu, staf saya bilang. Ternyata siang ini saya beri, malamnya dia sudah muncul dengan hasilnya gitu. Dan saya kaget hasilnya gitu. Ternyata apa yang saya minta itu di luar apa yang saya harapkan gitu. Jauh dari apa yang saya harapkan, dan saya bangga dengan itu. Saya menghargai betul apa yang dia lakukan ya, staf saya lakukan. Sampai sekarang saya kalau ada tugas-tugas yang terkait dengan masalah itu, saya serahkan kepada yang bersangkutan, cepat dia selesai. Dan hasilnya bukan main gitu kan. Nah, yang kayak seperti ini. Jadi artinya kita memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh atasan kita. Jadi over commitment itu berbahaya ya. Raisa. Jadi sedikitlah low profile ya. Tapi memberikan hasil yang bukan main. Ya. Nah, adik-adik harus belajar ini. Kalau kita agak sombong sedikit di depan, wah udah hancur kita di belakang nanti. Kalau kita tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pimpinan kita. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Wina ya, Wina. Nah memang terkadang kita terkadang kita berhadapan dengan masalah seperti itu ya. Seringkali juga saya dulu menghadapi masalah-masalah seperti ini. Memang tidak etis kalau kita langsung menyalahkan di depan umum, di muka umum ya, atasan kita yang menyampaikan sesuatu yang salah gitu ya. Itu akan memukul muka atasan kita, bahkan itu akan membuat kita menjadi sasaran kemarahan yang bersangkutan. Lebih baik kita gunakan media yang lain, misalkan dengan WA, Pak, mohon maaf, sebenarnya harusnya seperti ini, gitu kan? Di luar publik, gitu ya, di luar forum, ya. Atau Wina menyampaikan, Pak, seharusnya di luar forum ya, setelah selesai forum menyampaikan, Pak, seharusnya seperti ini. Karena ini, gitu kan? Itu lebih elegan, lebih baik begitu, karena tidak akan mempermalukan orang itu. Ya. Dan saya kira itu tidak hanya dia akan menerima, tapi mungkin juga dia akan memberikan penghargaan buat Wina. Ya. Jadi pandai-pandai kita melakukan komunikasi seperti ini. Ya. Kalau Wina tadi punya komunikasi yang bagus, relasi yang bagus dengan yang bersangkutan, itu lebih enak lagi ya. Maka nanti kalau yang bersangkutan akan membuat pernyataan tertentu, mungkin akan konsultasi dulu dengan Wina gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi ada etika-etika tertentu yang harus kita pahami ya. Kemudian tadi diastri ya, bagus sekali diastri. Sebenarnya growth mind itu memang harus ada wadah tertentu ya yang difasilitasi oleh organisasi. Saya kira Wina pun bisa, diastri pun bisa membuat wadah ini. Ya. Tidak perlu kita tergantung pada organisasi.
buat saja grup WA misalkan ya, yang terkait masalah pengembangan kompetensi misalkan ya, kalau Wina Diastri punya profesi di bidang lingkungan misalkan, buat kelompok ini kemudian lakukan diskusi-diskusi itu. Nah, ini akan membuat pikiran-pikiran kita itu menjadi terus berkembang, terus tumbuh begitu. Nah, ini saya punya contoh yang mudah barangkali. Istri saya kan suka quilting ya, quilting. Dia baru belajar beberapa tahun yang lalu barangkali. Tapi belajar sendiri, dia tidak melalui kursus-kursus. Tapi kemudian dia ikut kelompok ini, kelompok itu, ya, ikut grup WA sana, grup WA sini yang semua terkait dengan quilting. Ternyata itu memberikan kemampuan yang melebihi dari apa yang dia pelajari di kursus gitu ya. Dia punya semacam kreasi-kreasi tertentu yang dia pelajari dari WA, grup WA, dari media sosial ya. Dan ini akhirnya membuat dia menjadi lebih inovatif, membuat kreasi-kreasi baru. Saya yakin juga adik-adik seperti itu ya. Nanti kalau adik-adik berkumpul dalam satu grup yang punya profesi yang sama, itu akan meningkatkan kapasitas adik-adik dalam menekuni profesi itu ya. Itu yang namanya community of practice ya. Itu ada semacam konseptualnya, ada community of practice. Jadi dokter-dokter yang tergabung dalam satu profesi itu berkumpul dalam satu community of practice. Disitulah mereka bertukar pikiran, bertukar konsepsi, bertukar pengalaman, sehingga akan memberikan pengalaman yang baik pada orang lain, pengetahuan yang baik pada orang lain, ya, pada dokter yang lain. Sehingga itulah yang namanya pertukaran pengetahuan. Bahkan kalau di Jepang itu ada yang namanya disebut dengan ba. Ba itu adalah komunikasi, semacam forum informal orang-orang profesi tertentu ya di Jepang. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu dibuat semacam sarana itu. Jadi mereka berkumpul setelah kerja sambil minum kopi, makan malam, minum kopi dan sebagainya ya. Bahkan minum sake itu, sambil berdiskusi mereka mengenai masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Disitulah nanti keluar ide-ide baru. Ide-ide baru kemudian baru besoknya ditindaklanjuti. Makanya orang-orang Jepang itu makin lama makin bagus, makin hebat gitu ya. Karena setiap hari itu pasti ada inovasi-inovasi yang muncul dari mereka. Kira-kira seperti itu. Dari 3 penanya ya, Raisa, Dias, dan Wina. Demikian Pak Heru, saya kembalikan ke Pak Heru. Baik, terima kasih Pak. Cukup ya untuk ketiga penanya pertama. Ini saya lihat masih ada 9 yang raise hand Pak waktu kita. Silakan. Berarti kita batasi 9 ini Pak ya. Ya silakan. Untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk 5 penanya, baru nanti ke 4 penanya berikutnya. Ya. Selanjutnya saya persilahkan Mas Novan ya. Baik Pak, terima kasih. Pak Teguh izin bertanya Pak. Saat ini kan ramai pemberitaan petisi tentang THR ASN yang di bawah UMR Jakarta Pak. Dan meminta supaya THR ASN itu dikembalikan seperti formula sebelumnya. Nah, kalau ditinjau dari profesionalisme ASN, apakah ini disebut ketidakprofesionalitasan ASN atau ini bagian dari katakanlah masukan atau kritik kepada Presiden Pak? Karena kalau dari pemberitaan sebelumnya Presiden itu menjanjikan kalau tahun ini itu formulanya dikembalikan seperti semula. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Novan. Selanjutnya Mbak Yasinta. Baik, terima kasih. Izin bertanya Pak, tapi ini pertanyaan terkait realitas sehari-hari Pak. Secara metode, memang ini mantap sekali sih Pak teorinya, tapi realitas di lapangan itu terkadang berbeda. Di sini ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kalau masih baru sebagai CPNS kan masih ada keinget materi ini ya, tapi sejujurnya saya masih bingung
realisasinya di kehidupan nyata, di lapangan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau ada PNS lama itu kan juga pernah mendapat materi ini ya Pak. Tapi nyatanya banyak juga yang sudah tidak mencerminkan semua ini. Itu yang salah itu apanya? Dan jika itu kesalahan individu, haruskah mereka dikasih paparan ini lagi atau diapain Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yasinta. Ya, selanjutnya Mas Alfian. Baik, terima kasih Pak Heru dan mohon izin Pak Teguh untuk bertanya terkait dengan materi yang sebelumnya, yaitu pengembangan profesionalisme yang poin memulai dengan hal kecil. Di sini salah satu subpoinnya adalah stop comparing yourself to others. Memang di sini ada sisi positifnya ketika kita melihat keberhasilan orang lain itu sebagai alat untuk memotivasi diri. Nah, yang saya kaitkan dengan penempatan saya di Ditjen PPKL itu, saya satu-satunya formasi CPNS pengadaan pada tahun ini, sehingga dalam hal ini saya juga kesulitan untuk mencari komparasi dari teman-teman angkatannya karena hanya satu orang tadi. Dan begitu saya melihat yang bisa saya komparasikan adalah senior yang CPNS satu penempatan itu 2015, sehingga gap antara saya dan beliau itu memang cukup jauh. Nah, di sini saya ketika ingin mengkomparasikan dengan beliau dari skill dan kemampuan pun juga saya merasa saya masih jauh. Nah, di situ saya merasa saya kebingungan untuk mengukur apakah diri saya itu sudah sesuai, kurang, atau sudah baik gitu, sehingga belum ada komparasi yang baik. Nah, dalam situasi seperti itu, sebaiknya untuk saya harus mengkomparasi seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alfian. Selanjutnya Mbak Aulia, Mbak atau Mas ini? Ya, Mbak. Pak. Silakan. Ya, Pak. Selamat pagi. Saya mau bertanya terkait profesionalisme ASN ini. Mungkin mirip sih sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau kita masih muda, kan biasanya kita masih idealis ya Pak, untuk bekerja secara profesional. Cuma kan manusia akan berubah seiring berjalannya waktu. Belum tentu 10 tahun lagi ini saya punya idealisme yang sama dengan yang saya punya sekarang. Nah, sebetulnya gimana caranya supaya meskipun kita udah bertahun-tahun kerja, kita tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai profesionalitas ini gitu. Sekian Pak pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih. Untuk sesi ini yang terakhir, Mas Arief. Silakan Mas Arief. Terima kasih Pak. Dari pembelajaran materi 1 dan materi 2, sehingga kami bisa simpulkan kami memiliki idealisme yang tinggi. Yang saya pertanyakan terkait profesionalisme, apakah aparatur sipil negara memberikan ruang bagi bawahan untuk mengkritik kebijakan pimpinan? Dan kalau memang diberi ruang, bagaimana prosedurnya bagi kami sebagai calon pegawai negeri sipil agar tidak melanggar nilai-nilai profesionalisme dalam etika pelayanan publik? Karena menurut saya di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief. Kemudian Pak Teguh, untuk sesi ini ada 5 penanya. Saya persilakan Pak Teguh. Baik, pertama barangkali pertanyaan ini kritis semua Pak. Iya Pak, ini jet rata-rata nih Pak. Saya bangga dengan pertanyaan-pertanyaan adik-adik ini. Saya suka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, Novan ya, petisi THR ASN. Novan, kebetulan saya kan terlibat dalam menyusun RPP itu ya. Dan memang pada saat kita menyusun ini adalah kita memiliki satu arahan, ya, arahan yang langsung dari Menteri Keuangan waktu itu, bahwa yang akan kita berikan adalah gaji pokok gitu ya. Itu sudah arahan yang harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seperti itu? Ya, ada hal yang perlu kita pertimbangkan yang mungkin tidak dirasakan oleh teman-teman, adalah sense of crisis kita. Ya, perasaan kita, kepekaan kita terhadap krisis yang sedang kita jalani saat ini. Di mana kita menghadapi kondisi pandemi, ya,
COVID-19 yang di mana pemerintah juga banyak memerlukan anggaran untuk kepentingan-kepentingan di luar itu gitu ya, kepentingan di luar THR ini. Kalau kondisi yang normal itu ya bolehlah kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi ini di luar kondisi ini di luar yang normal gitu, sehingga kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang di luar normal juga. Nah, kalau ada petisi THR, petisi dari ASN yang katakanlah mengkritisi ya, ini saya kira bagus, itu nggak jadi masalah, itu menjadi kritik buat pemerintah ya. Tetapi mungkin juga pemerintah punya pandangan yang lain. Marilah kita gunakan sense of crisis kita untuk sementara waktu ya menunda apa yang kita ingin dapatkan dari pemerintah untuk sesuatu hal lain yang lebih krisis gitu. Jadi kalau pandangan saya boleh profesional ya Anda mengkritik pemerintah, teman-teman mengkritik pemerintah, tapi juga kalau pemerintah punya pandangan lain juga seharusnya juga coba dipikirkan ulang begitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya Novan, saya juga berkali-kali tanya oleh wartawan terkait dengan ini. Saya katakan memang kewajiban pemerintah itu adalah memberikan THR dan gaji ke-13 ya, secara lengkap gitu. Tapi pada saat ini memang pemerintah sedang kesulitan. Ya. APBN kita memang sedang sedang agak kurang sehat gitu ya, sehingga kita harus sedikit memikirkan sense of crisis kita ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi boleh mengkritik kita, membuat petisi, nggak jadi masalah, tetapi juga ketika pemerintah menyampaikan pandangannya, mohon dipahami juga mengenai itu. Kemudian Yasinta ya, realisasinya seperti apa? Ini yang saya kira tergantung dari masing-masing Yasinta ya. Ini sekaligus juga menjawab mengenai masalah tadi Aulia ya. Ya. Ya, Pak. Ini tergantung dari kita masing-masing. Apakah kita mau menerapkan ini dengan konsisten atau tidak? Ya. Kalau ya makanya teman-teman adik-adik ini diberikan konsepsi ini pada awal pada pelatihan dasar ini karena kita berharap supaya adik-adik menerapkan ini di lapangan. Gitu. Jangan sampai adik-adik nanti tercemar oleh mereka yang sudah memang betul-betul tidak profesional gitu. Yasinta, kita ini di secara nasional ya, kita sudah mulai mencoba merubah pola pikir birokrasi kita ya. Saya ini termasuk mungkin Pak Heru dan saya ini termasuk orang generasi tua yang memang harus sedikit demi sedikit mengundurkan diri gitu. Tapi sebelum mengundurkan diri, kita juga ingin adik-adik itu mewarisi sesuatu yang baik. Jangan ikuti mereka yang tidak baik. Ikutilah yang baik-baik. Ya. Kira-kira ada sekitar 500.000 orang, ya, angkatan-angkatan muda yang siap menggantikan kita semua di masa mendatang, termasuk adik-adik. Oleh karena itu kita mencoba mendidik adik-adik dengan hal-hal yang bagus. Ya. Ada sekitar 1,6 juta pegawai negeri sipil yang kapasitasnya hanya sebagai tenaga administrasi ya. Dan mereka ini yang dulu adalah orang-orang yang diangkat melalui pengangkatan tenaga honorer gitu, yang tidak melalui seleksi yang seperti adik-adik lakukan ini. Adik-adik itu dulu bersaing 180.000 berbanding 4,5 juta orang yang mendaftar. Bayangkan berapa kali lipat adik-adik bersaing itu saingannya. Ya. Jadi kita ingin birokrasi kita ini menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu kita berharap pada adik-adik, termasuk Yasinta tadi ya, cobalah Yasinta ya dan Aulia coba realisasikan apa yang kita pelajarkan pada adik-adik semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana ini bisa terjaga sampai nanti mungkin 5 tahun ke depan? Kalau menurut saya, kalau adik-adik ini menjalankan secara
konsisten, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Kalau menjadi kebiasaan itu, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya meningkatkan kapasitas kita, ini kan nanti kita akan terganggu dengan diri kita sendiri. Ya. Saya merasa seperti ini. Saya dulu menjadi orang yang memikirkan yang menjadi, katakanlah dalam tanda petik ya, orang yang yang berhasil merumuskan kebijakan mengenai reformasi birokrasi. Dulu saya kerja di LAN, ya, kemudian saya ditarik di Kementerian Pan-RB pada saat itu tahun 2010. Pada saat itu sedang ramainya orang membicarakan masalah reformasi birokrasi, kemudian ada tuntutan. Kira-kira grand design-nya seperti apa? Roadmap-nya seperti apa? Pada saat itu saya buat roadmap dan grand design-nya. Berkali-kali kita diskusikan dengan pada saat pertama kali saya ajukan kepada pimpinan saya, dia kaget. Wah, ternyata bisa juga kita membuat ini. Akhirnya dengan semangat dia ajukan itu, dan akhirnya ditetapkan menjadi sebuah kebijakan yang sampai sekarang masih dipakai. Nah itu lama-kelamaan ya, karena kemampuan saya bukan tidak berkembang ya, berkembangnya agak lambat, makin kesini makin lambat karena faktor usia. Saya tergantikan dengan orang-orang yang seperti adik-adik ini. Banyak mereka yang membuat yang bagus-bagus ya. Dulu saya pembuat materi untuk Pak Menteri, saya buat PowerPoint-nya dan sebagainya. Pak Menteri suka sekali dengan apa yang saya buat. Lama-kelamaan saya terkalahkan dengan anak-anak muda, dan saya tidak marah. Justru saya mendukung mereka, dan saya mencoba bersaing dengan mereka. Tapi tetap saya kalah, tentunya karena mereka sudah punya paparan-paparan yang lebih bagus dari saya. Tapi saya tidak, sekali lagi tidak kalah dan tidak mau menyerah. Saya belajar terus. Nah, setiap kali membuat paparan saya harus selalu yang terbaik yang saya buat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu Yasinta dan Aulia. Jadi yang penting adalah bagaimana kita konsisten untuk menyampaikan idealisme kita ya. Itu. Maaf Pak, menanggapi sedikit. Ya. Kalau pemerintah tadi mengutip perkataan Bapak, kalau pemerintah punya pandangan lain, coba dipikirkan. Tapi berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, kita kan dituntut untuk kerja keras profesional dan sesempurna mungkin untuk mengembangkan idealisme itu. Tapi kadang tidak seimbang dengan hak yang kita dapatkan, seperti case tentang THR yang ditanyakan tadi. Dan ini menurut saya sepertinya lama-lama itu berpengaruh ya Pak. Udah gitu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, okay. Baik. Memang Yasinta, memang ini adalah pilihan hidup ya. Ketika kita masuk ke pegawai negeri ya, kira-kira inilah yang harus kita jalani gitu ya. Memang kita saat ini sedang berusaha ya merubah sistem penggajian kita yang nampaknya tidak lagi relevan dengan kemajuan kita saat ini. Tapi kita sebenarnya sudah memberikan tunjangan kinerja sebagai salah satu bentuk penghargaan kita kepada pegawai gitu ya. Kita sedang menyusun namanya RPP tentang gaji, tunjangan dan fasilitas. Dan kalau kita hitung-hitung ya, nantinya gaji, tunjangan, fasilitas kita bisa bersaing dengan swasta. Artinya apa yang kita peroleh dari kompensasi yang kita peroleh nanti mungkin akan lebih baik dari apa yang ada di pasar tenaga kerja gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi ini masih dalam konsep pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Sekali lagi Kementerian Keuangan adalah kementerian yang sangat menentukan masalah keuangan ini ya. Jadi sabar-sabar dulu ya Yasinta. Nanti suatu ketika nanti Yasinta akan memperoleh buah dari apa yang kita lakukan hari ini. Saya sendiri sudah pensiun kemana gitu ya. Oke. Kemudian makasih, Pak. Ya, Alfian, saya kira memang kalau Alfian hanya satu-satunya anak muda yang ada dalam lingkup orang-orang tua, saya kira Alfian harus mencari model di situ ya, model yang terbaik di antara semuanya. Kemudian tentunya model profesionalitas yang ideal ya, yang ideal di lingkungan itu. Coba jadikan dia jadi role model, jadikan dia contoh untuk Alfian. Ya.
kalau misalkan ada yang negatif ya jangan dicontoh yang negatifnya, yang positifnya saja yang diambil contoh. Itu yang saya kira perlu Alfian lakukan ya. Jadi jangan mencari komparasi tapi mencari contoh. Kalau mencari komparasi nanti Alfian tidak apple to apple, tapi carilah contoh, ya. Role model gitu. Ya. Nah, justru ini akan mendorong Alfian menjadi akan lebih ini. Ya. Kalau Alfian dianggap paling muda di situ dan Alfian paling diandalkan, suatu ketika Alfian orang-orang itu akan selalu ingat pada Alfian. Ketika mereka naik pangkat, naik promosi dan sebagainya, yang diingat Alfian pasti. Ya. Saya ingin ajak Alfian. Saya ingin ajak Alfian itu. Itu orang yang sangat membantu saya dalam waktu saya kerja. Itu pasti seperti itu Alfian. Ya. Dan gunakan ini kesempatan ini oleh Alfian untuk melakukan itu, gitu ya. Nah, pastinya nanti seperti itu. Ya. Banyak sekali meskipun kita dalam sesi merit, tetapi ketika kita melakukan perbandingan dengan orang lain, membanding, pasti Alfian akan menjadi termasuk dalam catatan kita. Catatan positif itu menjadi track record kita, Alfian. Ya. Kemudian Arif bagaimana kita mengkritik atasan ya? Tentunya kita boleh mengkritik atasan ya, tapi sekali lagi Arif, kita lihat situasi, jangan terlalu frontal mengkritik atasan kita. Ya. Kalau kita kritik atasan, kita harus punya solusi apa yang disampaikan kepada atasan. Kalau kita hanya kritik terus, ya tadi itu saya bilang, knowledge tanpa skill, tanpa attitude. Ya. Nah, itu dia. Nanti Alfian Arif dianggap orang yang bermulut besar, big mouth, ya. Bermulut besar saja. Banyak komentar, tetapi tidak ada solusi. Kritiklah sesuatu yang positif. Ya. Artinya, kalau Arif mengkritik, silakan kritik, tapi Pak, saya punya solusi seperti ini bagaimana? Nanti Arif tantang. Oke, coba sampaikan pada saya solusinya seperti apa, gitu ya. Jadi sekali lagi boleh kritik, tapi dalam kaidah etika yang perlu kita perhatikan. Demikian Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Teguh. Untuk yang terakhir ini ada tambahan pertanyaannya Pak. Tapi saya akan berhenti sampai di Mas Robi ya. Untuk Mas Bramantio dan Mas Iqmal, mohon maaf karena waktu kita juga sudah habis sebenarnya ya, Mas Bramantio. Selanjutnya saya persilakan Mas Muhammad Fatur Rahman. Mohon izin Pak Teguh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, biasa dipanggil Farhan dari Balai Gakum Sulawesi. Izin bertanya mengenai materi profesionalisme. Menurut saya Pak, ini materi gampang-gampang susah dalam hal penerapannya. Yang ingin saya tanyakan mungkin mirip-mirip dengan teman-teman Latsar mengenai bagaimana cara menjaga atau mempertahankan nilai-nilai profesionalisme pada ASN dalam hal perannya sebagai ASN, yaitu pelayan publik dan pelaksana kebijakan, di mana dalam realisasi biasanya kita telah, menurut diri kita sendiri, telah melakukan nilai-nilai profesionalisme, sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan prosedur, tapi terkadang ada cobaan dari senior-senior atau teman-teman bahwa katanya terlalu alay, terlalu lebay caranya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Sehingga itu biasa mempengaruhi sifat dari profesionalisme seorang ASN, khususnya yang masih baru atau labil, Pak. Mungkin itu sedikit, Pak, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Alfred. Selanjutnya, Mas Alfred. Siap. Terima kasih, Pak Heru, atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal, semua Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak, pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan, yaitu dalam mengembangkan sikap profesionalisme, seringkali kita dihadapkan dengan sikap-sikap negatif dengan rekan-rekan kerja. Yaitu contohnya, misalnya kita membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, kemudian komunikasi yang baik ini seringkali dianggap negatif dengan rekan-rekan kerja. Nah, bagaimana sikap kita untuk menjaga keprofesionalitas kita antara pimpinan, rekan kerja, dan lingkungan kerja, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
sebenarnya yang terakhir nih Mas Rofi, tapi ini hilang dari pantauan saya ini Pak. Ya. Mungkin untuk menggantikan satu lagi Mas Bramantio untuk menggantikan. Silakan Mas. Ya Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Bapak, terkait materi profesionalisme ini cukup menjadi perhatian ya Pak. Dalam penerapan sehari-hari ini Pak, dalam menjaga ritme pekerjaan yang stabil dan konsisten dan profesional, hal-hal kecil apa yang perlu dilatih atau diterapkan nih Pak? Oke Pak, mungkin demikian. Baik, terima kasih Mas Bramantio. Ini masih ada dua Pak, apakah kita sekalian untuk... Boleh, silakan Pak. Oh ya, silakan. Tadi Mas Rofi muncul lagi ya. Silakan Mas Iqbal dulu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang manajemen ASN, saya sedikit membaca Pak di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Menyatakan bahwasanya kebijakan manajemen ASN itu terdiri dari 13 asas. Misalkan yang kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, dan seterusnya. Yang saya ingin tanyakan Pak, mungkin kalau masalah teknisnya di lapangan teman-teman tadi sudah kemukakan, ini seberapa penting Pak ceramah profesionalitas ini dibanding dengan asas-asas yang lain. Karena saya lihat di sini Pak, ada 13 asas, mulai dari kepastian hukum hingga dengan kesejahteraan. Ini yang saya ingin tanyakan Pak, karena semuanya berkaitan. Sebenarnya saya ingin mendapatkan materi lebih banyak dari Pak Teguh, karena masalah manajemen ASN ini cukup kompleks ya Pak. Itu saja yang saya ingin tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terakhir Mas Rofi. Langsung to the point saja ya Mas Rofi ya. Oke Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin ini Pak. Kita kan sebagai ASN, kalau saya melihat ya Pak, posisi kita itu sebagai pelayan publik atau pengabdian. Beda dengan swasta yang orientasinya pada profit. Lalu saya melihat juga ASN ini posisinya sebagai pekerja, Pak. Jadi secara tidak langsung kita bekerja kepada negara, kita bekerja kepada para pembantu presiden, dan secara tidak langsung kita bekerja terhadap pimpinan. Ini hampir mirip berkaitan dengan pertanyaan Mas Arif tadi, Pak. Ketika kita ada pendapat tersendiri atau idealisme tersendiri, tentu kan akan kalau kita secara masyarakat umum dulu Pak, jadi perdebatan itu kan wajar, tapi ketika kita sudah menjadi seorang ASN, suara itu kan bulat Pak. Kita harus bekerja apa seperti posisi kita kan bekerja, jadi ngikut apa kata pimpinan. Lalu saya banyak melihat ketika ada pertentangan itu orang malah nggak mau ngikut kata pimpinannya, akhirnya jadi tidak bekerja juga hitungannya Pak. Karena beda idealisme sama pimpinan. Menyikapi itu seperti apa, Pak? Lalu pertanyaan berikutnya. Cukup ya, Mas Rofi? Saya pikir cukup ya. Nanti waktunya. Sedikit aja, Pak. Untuk kedepannya gambaran kita ASN seperti apa, Pak? Apakah ada negara tertentu menjadi role model ASN itu seperti apa, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian Pak Teguh, pertanyaan yang tajam ini Pak, dan mendasar ini dari adik-adik peserta Latsar CPNS ini. Saya persilakan Pak Teguh. Baik, pertama Pak dari Muhammad Fatur Rahman ya, betul Fatur Rahman, Fahri ya Pak, ya Fatar ya, Farhan, sorry. Saya kira apa yang dialami Farhan memang akan terjadi pada yang lainnya. Ya. Yang penting dari kita adalah bagaimana kita menjaga konsistensi itu. Ya. Jadi saya mengalami hal yang sama dengan Pak Mas Farhan waktu saya dulu masuk ke jadi pegawai. Ya. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya ya, bangga jadi saya gitu kan. Dan inilah yang saya lakukan gitu. Dulu saya waktu pertama kali masuk itu yang namanya komputer tuh belum banyak ada, itu barang mewah sekali ya. Begitu saya masuk, saya
karena saya sarjana masuknya, saya diminta diberikan tugas oleh atasan saya. Tidak ada alat lain kecuali mesin tik yang saya harus lakukan ya. Saya ngetik apa yang diberikan saya ketik. Tapi teman-teman saya yang lainnya mengatakan, ngapain kamu ngetik? Kamu kan sarjana, gitu kan? Kok maunya ngetik? Ketik itu serahkan pada petugas administrasi. Tapi saya tidak. Saya ketik itu. Kenapa sambil ngetik? Saya sambil belajar ya, apa yang saya ketik gitu. Dan ternyata apa yang terjadi sekarang? Mereka yang mengkritik saya waktu dulu itu tidak lebih dari eselon 3. Setelah itu selesai mereka karirnya. Ya, bahkan tidak sampai ada yang sama sekali tidak menduduki jabatan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan ini sekarang adalah ya konsisten terus dengan apa yang menjadi idealisme kita. Ya, itu yang saya tentunya idealisme kita harusnya idealisme yang sesuai dengan profesionalisme yang diinginkan oleh negara gitu. Jadi itu yang pertama, Farhan. Jadi jangan takut dengan mereka itu. Abaikan saja mereka semua itu, tetap kerja konsisten dengan apa yang kita ingin lakukan. Karena kita adalah membangun karir kita. Ya. Apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya kita membangun karir kita. Kemudian Alfred, ya, memang pasti ada orang yang selalu menilai kita negatif. Ya. Tidak masalah, Alfred. Biarkan saja mereka, dekati saja mereka. Ya. Anggap saja mereka tidak ada gitu, bukan tidak ada, artinya anggap saja mereka orang-orang yang mengkritisi kita dengan positif gitu ya. Jadi Alfred tidak perlu takut dengan mereka, tapi dekati saja mereka ya. Bergaul dengan mereka seperti biasanya ya. Saya katakan tadi be grateful ya. Berterima kasihlah pada mereka, hormati mereka. Jadi tidak perlu kita memusuhi mereka. Akhirnya mereka akan menyadari apa yang kita lakukan. Itu juga yang saya lakukan pada teman-teman saya dulu waktu, karena saya selalu menjadi kepercayaan ya atasan saya, sehingga saya dianggap orang yang menjilat. Enggak, saya tidak menjilat. Saya lakukan itu semua karena pekerjaan. Jadi, tapi saya tetap berkomunikasi dengan para penentang saya, para orang-orang yang menganggap saya menjilat itu. Ya, karena itu penting buat saya menjaga relasi itu. Ya. Kemudian untuk Pak Bramantio ya, saya kira tadi saya sudah jelaskan ya. Kira-kira bagaimana menjaga supaya kita bisa ada dalam ritme yang stabil gitu. Hal kecil yang seperti apa yang perlu kita lakukan. Saya kira saya sudah menjelaskan itu ya tadi pada teman-teman semua. Pertama, misalkan kita membuat semacam perubahan-perubahan dalam kaitan dengan kedisiplinan kita tentang waktu ya, kemudian kemampuan kita untuk merubah kebiasaan kita untuk membersihkan ruangan dan sebagainya ya, dan sebagainya banyak sekali, tepat waktu, efisien, efektif dan sebagainya. Itu saya kira hal seperti itu sudah saya sebutkan tadi, Bramantio. Kemudian Iqmal ya. Saya kira saya sependapat dengan Iqmal tadi, ada 13 asas. Asas itu tidak bisa terpisah satu persatu, saling berkait dengan yang lain, ya, satu dengan yang lain. Artinya ketika kita membahas profesionalisme, ya, kita tentu perlu dukungan yang lain gitu kan, perlu dukungan alat-alat yang lain, perlu asas-asas yang lain. Oleh karena itu, kalau ditanya mana yang penting di antara profesional dengan asas-asas yang lain, maka saya katakan semua prinsip itu, semua asas itu menjadi penting. Kemudian yang terakhir, Robi menyikapi beda idealisme ya, idealisme ya. Oke. Memang saya kasih dulu gambaran tentang ASN yang terakhir ya, gambaran tentang ASN ke depan seperti apa. Sekali lagi saya katakan tadi, kita ini sedang berharap ASN kita ini makin lama makin profesional ya, makin berkapasitas global, berkapasitas mengglobal gitu ya, berkelas dunia, katakan seperti itu ya. Jadi adik-adik sekarang ini diharapkan nanti bisa memiliki kapasitas yang baik, yang mampu menguasai bahasa
internasional yang bagus ya, yang mampu bersaing secara global, yang mampu membawa birokrasi kita menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sudah saya katakan tadi sudah kira-kira ada 500.000 tenaga muda yang tahun ini akan bertambah lagi menjadi katakanlah 600.000 ya, karena tahun ini kita menerima sekitar 180.000 orang pegawai baru yang mudah-mudahan juga punya kapasitas yang bagus. Memang tadi saya agak miss pertanyaan sebelumnya ya, menyikapi beda idealisme ya. Saya kira ya memang kita memang kita dituntut ya untuk patuh ya pada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu ada 15 tadi, dan kode etik dan kode perilaku. Itulah nilai-nilai yang harus kita patuhi. Tapi ketika kita punya idealisme yang lain dan masuk ke tempat ke ASN, maka seharusnya kita sesuaikan idealisme kita dengan idealisme yang ada di ASN. Ya. Itulah nilai-nilai yang kita anut. Tapi di luar sana silakan Anda menggunakan idealisme yang lain. Ya. Tapi sekali lagi kita tetap pada aturan bahwa ASN dimanapun berada harus ya tetap dalam kerangka dasar-dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada adik-adik di antara adik-adik yang terlibat dengan organisasi terlarang, ya, yang bertentangan dengan Pancasila, tentunya ini akan menjadi bagian yang yang dihindari oleh kita. Ya, ada aturan-aturan yang harus kita terapkan untuk itu. Ya. Saya kira demikian, Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Teguh untuk penyampaian materi yang sudah berkaitan dengan profesionalisme ASN ini. Dan pada adik-adik sekalian, apa yang sudah disampaikan tadi, beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa profesionalisme itu akan menyangkut 3 ranah, baik itu kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik ya. Dan yang penting yang perlu kita garis bawahi, apa yang akan kita tuju tadi itu akan tercapai kalau kita memulai dari satu langkah awal. Jadi kalau tidak melangkah ya kita tidak akan mencapai apa yang tadi menjadi gambaran profesionalisme dari seorang ASN. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Wijanarko ya yang sudah menyampaikan materinya. Untuk itu kita berikan aplaus kepada Pak Teguh. Mohon maaf kalau kurang-kurangnya.